Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Tafsir Al-Quran, tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka orang-orang munafik terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit dalam hati mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Bima kanu yaktibun, disebabkan mereka berdusta, mereka mendustakan Islam. Allah membalas keyakinan orang-orang munafik. Tidaklah mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Karena tipuan mereka sebenarnya hanyalah memberikan kerugian kepada mereka sendiri, yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan, ke dalam kesesatan, yang akhirnya akan memasukkan ke dalam neraka Allah, siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah munafik, mereka berusaha menipu Allah dan kaum muslim. Akan tetapi mereka sebenarnya hanyalah menipu diri mereka sendiri. Dalam hati orang munafik itu ada marad, ada penyakit. Mereka ragu terhadap Islam. Mereka memiliki syak, keraguan terhadap syariat Islam. Itu salah satu penyakit mereka. Mereka juga riya, mereka beribadah hanya ditujukan untuk dilihat manusia. Mereka juga memiliki penyakit rijs, kekejian, kemaksiatan, dosa-dosa yang mereka biasakan. Dan kesemuanya itu adalah merupakan penyakit hati yang ada di dalam kalbu orang-orang munafik itu. Mereka ragu terhadap Islam. Mereka riya, beribadah hanyalah agar dikira sebagai orang Islam. Tidak ada sedikit pun ibadah mereka untuk Allah. Mereka hanya beribadah agar dilihat manusia. Dan mereka memiliki berbagai macam kekejian di dalam hati mereka. Keyakinan yang rusak dan berbagai macam tindakan yang merupakan bentuk dosa kepada Allah. Munafik itu ragu terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka riya, mereka menimpakan keimanan, padahal hati mereka sebenarnya tidak beriman sama sekali. Mereka menampakkan kekafiran di dalam hati. Rijs, kekafiran itu adalah kekejian yang paling keji. Maka Allah menambah penyakit tersebut, menambah penyakit keraguan, riya, rijs dalam hati orang munafik. Itulah orang-orang munafik yang di dalam hatinya mereka ada penyakit, yaitu penyakit kekafiran, kekufuran terhadap Allah. Mereka berdusta kepada Allah dan orang yang beriman, mereka melakukan tipu daya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan tipu daya mereka. Sebagaimana di dalam surat Taubah ayat 101 bahwasanya orang-orang Arab Badui itu pun ada orang munafik yang keterlaluan kemunafikannya.
Lalu mengapa Rasulullah Muhammad SAW tidak membunuh munafik yang sudah diketahui jelas munafiknya? Maka dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aku tidak suka kalau nanti orang-orang membicarakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membunuh sahabatnya." Ini sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Sehingga Nabi SAW khawatir akan terjadi perubahan pada orang-orang Arab yang masuk Islam pada saat itu, karena mereka tidak mengetahui bahwasanya yang nantinya dibunuh itu adalah orang-orang munafik. Maka mereka tentunya akan takut untuk dibunuh juga. Dan Nabi SAW tidak membunuh orang munafik karena dikhawatirkan orang-orang Arab memiliki persepsi yang salah, yaitu Nabi Muhammad SAW membunuhi orang-orang yang beriman, padahal itu sebenarnya orang munafik. Inilah adalah alasan mengapa orang-orang munafik yang mengaku beriman padahal hatinya kafir itu tidak dibunuh. Dan ini juga menjadi kaidah di dalam bagaimana seorang qadhi hakim memutuskan perkara, bahwasanya hendaklah menahan diri dari memutuskan perkara berdasarkan persangkaan, tapi harus dengan zahir yang nyata. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang munafik karena mereka menampakkan kezahirnya Islam. Dan mereka mengatakan la ilaha illallah, padahal Nabi SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang-orang munafik itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, namun hanya di dalam bibir, padahal hatinya mereka menentang. Hal ini menyangkut orang yang sudah diketahui namanya. Maka jika orang-orang munafik yang berpenyakit dalam hatinya, yang menyebarkan kabar bohong di kota Madinah, maka mereka diperintahkan untuk diperangi. Dan mereka bisa ditangkap dan dibunuh dimanapun dijumpai. Maka munafik di sini hanya diceritakan saja sifat-sifatnya, sehingga beliau dapat mengenalinya. Inilah bagaimana permusuhan orang-orang munafik di kota Madinah. Mereka menampakkan Islam karena mereka takut akan dibunuh setelah Islam menjadi tinggi, setelah terjadinya Badar al-Udma, perang Badar yang menampakkan kekuatan umat Islam. Maka sejak saat itulah muncul
kaum munafik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.